Halo keluarga Savepa, kembali lagi di Ruang Kata Cendana 31 bersama aku Moni. Jadi di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang telah membanggakan nama Provinsi Lampung di kancah nasional loh. Dan ternyata kakak ini juga alumni dari sekolah kita, SMP Saveris 2 Bandar Lampung. Pasti pada penasaran kan siapa? Langsung aja kita sambut, ada Kak Naijela Andara. Halo kakak. Halo Moni. Apa kabarnya kak hari ini? Baik, kalau Moni sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Nah teman-teman, ini Kak Naijela nih. Kak boleh dong disapa keluarga Savepa nih, teman-teman yang sedang menonton, dan boleh dong sedikit nih memperkenalkan diri. Halo, Ruang Kata Cendana 31. Perkenalkan, nama aku Naijela Andara, second runner up Miss Remaja Indonesia 2022. Wow, tadi kita udah sama-sama denger ya, kakak Naijela ini second runner up Miss Remaja Indonesia 2022. Keren banget ya teman-teman. Nih kak, boleh dong diceritain nih awal perjalanannya sampai mendapat gelar nih second runner up Miss Remaja Indonesia tahun 2022. Pasti teman-teman nih pada penasaran dan kepo gimana nih perjalanan kakak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya udah kasih aku kesempatan untuk duduk di sini melakukan Sama-sama, podcast kakak. bersama Moni. Terima kasih juga udah mau hadir. Iya. Jadi awal-awal itu aku sebenarnya nggak ada tertarik sih ke arah dunia modeling ataupun beauty pageant. Dan awal-awal banget itu aku suka beauty pageant itu karena aku suka nonton Miss Universe. Kamu suka nonton nggak? Pasti dong kak, aku juga soalnya sama kakak nih di dunia pageant. Nah terus itu aku kayak amazing aja gitu loh ngelihat wanita-wanita yang carry themselves itu kayak keren. Mereka itu membawa diri mereka tuh bagus, cara mereka berjalan, cara mereka berinteraksi dengan orang lain menurut aku tuh keren. Dan pas mulai kelas 11 aku minta ikut sama bunda masukin kelas modeling dan ikut beberapa kelas yang menunjang beauty pageant karena beauty pageant itu nggak cuma cantik aja ya dan jalannya gimana itu, tapi kita harus bisa punya attitude yang baik, kepribadian yang baik, dan bisa public speaking juga yang baik. Jadi aku ikut public speaking class gitu-gitu deh. Wow, jadi gitu ya kak perjalanannya. Dan kalau kakak sendiri ikut Miss Remaja ini, itu tuh awalnya gimana sih kak? Dari Instagram atau dari orang-orang terdekat informasinya, atau dari mana tuh kak? Jadi waktu itu aku ngeliat coach aku modeling itu kayak bikin story kalau dia ngebuat kompetisi Miss Remaja Lampung. Dan ya aku sama bunda kayak iseng-iseng aja, udah deh daftar nih Miss Remaja Lampung ini sendiri. Dan mulai deh audisi itu di bulan Juni. Juni itu mulai audisi dan ternyata kepilih jadi finalis. Dan berlanjut nih karantina selama 4 hari. 4 hari untuk hari. Yang di Lampung Di dulu Lampung. Ya, jadi berisikan 3 hari dan 1 hari grand final. Dan pas grand final ya alhamdulillahnya aku muslim by the way. Jadi jadi aku dapat juara satunya di Miss Remaja Lampung. Wow, keren banget. Dan selanjutnya setelah aku terpilih menjadi Miss Remaja Lampung, aku diberi kesempatan untuk melaju ke nasional, yaitu Miss Remaja Indonesianya. Dan persiapannya itu cuman sebentar banget dari Juni ke Juli untuk acara Miss Remaja Indonesianya sendiri. Dan pas aku kesana karena persiapan yang ini ya, tapi untungnya aku dibantu sama keluarga aku sih, jadi kayak bisa lah Juli itu aku berangkat. Dan ya aku dapat second runner up Miss Remaja Indonesia. Oke, keren banget ya. Jadi perjalanannya juga enak soalnya disupport sama keluarga ya kak ya. Karena kan ada juga tuh yang kayak pengen masuk ke dunia pageant tapi keluarga nggak mensupport. Ada juga yang keluarga mensupport tapi dianya nggak punya minat sendiri ya. Ya sih kak. Nah kak, kalau boleh tahu untuk persiapan di daerah
daerah maupun di nasional tuh ada apa aja sih Kak? Soalnya kan untuk mendapat suatu gelar tuh pasti nggak mudah dong Kak ya. Mm-mm. Kita ke ini dulu ya, yang harus dipersiapkan kayak baju gitu-gitu udah lah ya. Kalau menurut aku yang paling penting yang aku persiapkan itu mental dan diri aku sendiri sih. Karena kalau baju gitu-gitu semua orang pasti menyiapkan yang terbaik ya. Cuman kalau dari diri sendiri itu pasti beda-beda setiap orang. Dan kalau ikut beauty pageant menurut aku itu kan udah kriteria juri ya. Jadi gimana nih kita bisa masuk kriteria juri itu? Nah, aku persiapinnya itu. Oh iya, iya Kak. Dan sama yang tadi Kakak bilang sih di dunia pageant ini juga nggak hanya cantik dari luar sih Kak ya, tapi cantik dari dalam, inner beauty dan juga punya attitude yang bagus dari kata Kakak dan juga mampu menginspirasi lewat dari kecantikan dari dalamnya ataupun bakat yang kita punya bisa ya Kak ya. Nah Kak, boleh dong diceritain juga nih Kak tentang dalam karantina itu pasti kan banyak rangkaian kegiatan nih. Nah itu udah kegiatan apa aja sih Kak? Apa ada unjuk bakat atau misalkan ada wawancara tuh gimana tuh Kak? Kalau di Miss Remaja Lampungnya sendiri itu kita ada talent show unjuk bakat dan kita ada deep interview. Lalu kelas-kelas kayak kelas public speaking gitu-gitu disediakan di kompetisi itu, dan setelah itu grand final sih. Oke Kak. Nah di talent show itu Kakak nunjukin apa tuh Kak? Pasti pada kepo nih. Aku di talent show aku nyanyi sama nari. Wah keren. Kakak juga multi talent ya. Oke deh Kak. Aku waktu itu juga ikut beauty pageant tapi beda yayasan sama Kakak. Aku di Putri Anak Indonesia juga kan. Dan situ aku juga sama sih kayak Kakak ikutin karantina dan ada talent show juga. Kalau Kakak kan nari sama nyanyi ya. Kalau aku main gitar sama nyanyi beda. Aku nonton kamu loh. Oh ya? Iya. Dari mana tuh Kak? Aku nonton di YouTube-nya waktu itu, YouTube live. Oh my Aku God. nonton. Oke. Oke lanjut ya Kak ini. Nah Kak, ini aku juga udah nyiapin pertanyaan juga sih sebenarnya karena penasaran gitu loh. Gimana sih perjalanannya, apa saja sih yang dirasain gitu-gitu sih Kak. Boleh ya Kak sambil lihat catatan. Kalau momen yang paling berkesan nih menurut Kakak itu di mana sih Kak? Kalau menurut aku yang paling Paling berkesan berkesan gitu ya di backstage menurut aku ya, karena terlebih backstage-nya Miss Remaja Lampung. Karena aku tuh kayak sempat ngerasa nggak pede dan gimana ya, kayak aduh bisa nggak ya, karena dibilang saingan aku kontestan-kontestannya itu juga punya bakat dan menariknya masing-masing gitu ya. Jadi aku kayak itu aduh gimana ya, dan akhirnya bunda aku tuh dateng ke backstage, terus itu kayak dia ayo bisa pasti bisa. Berdoa aja ke Tuhan kalau emang udah rezeki pasti Ada dikasih, jalannya, dikasih ya. dimudahkan gitu sih menurut aku yang paling kayak momen paling penting gitu menurut aku ya. Yang paling berkesan, yang paling diingat lah ya Kak ya. Nah itu kan Kakak tadi bilang kalau misalkan kayak ragu, kayak takut gitu, itu gimana sih cara Kakak bisa bangkit lagi atau membangkitkan diri Kakak sendiri? Karena kan kalau misalkan bunda Kakak ngasih tahu tapi Kakak sendiri masih takut, ragu, nggak bisa, harus dimulai dari diri sendiri. Itu gimana sih cara Kakak? Boleh di-share dong, siapa tahu teman-teman juga pasti mengalami hal yang sama sih Kak. Aku selalu percaya kalau manusia di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi menurut aku untuk mengatasi nggak percaya diri aku tuh cukup untuk kayak meningkatkan kelebihan yang aku punya, dan gimana ya aku bisa menutupi kekurangan-kekurangan aku dengan kelebihan aku. Dan dengan melakukan cara seperti itu, aku jadi lebih pede sih selama ini, kayak ya gitu deh, aku lebih kayak percaya diri untuk tampil di depan umum, lebih kalau ngomong lebih lancar, dan pembawaan diri aku nggak gugup gitu. Nah itu tadi teman-teman ada tips dari Kak Najela buat teman-teman semua yang
merasakan kayak takut, ragu sama diri sendiri. Ingat tadi kata Kak Nigella, kalau misalkan kita tuh manusia pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita dikasih kelebihan untuk menutupi kekurangan kita. Tuh. Oke, Kak, boleh di-share juga dong Kak, ini idola kakak nih di dunia pageant. Siapa tuh Dunia Kak? pageant. Mm-mm. Catriona Gray Miss Universe Oh. 2018. Aku juga lo ngidolainnya sama. Tapi semuanya sih idola sih, Iya. cuman kayak Catriona kakak itu keren Kayak banget. punya keren banget gitu loh. Aku kayak, Karakternya kuat ya. mm-mm. Aku juga sering nonton sih mulai yang Miss Universe. Aku mulai ikutinnya sih dari kecil. Cuman kan kalau dulu ngeliatinnya lihat-lihat aja gitu Iya. kan, kayak mereka cantik, jalan. Terus mereka punya saat tanya jawab tuh jawabnya Question lantang, answer. keras. Dan mereka juga punya apa ya? Attitude yang bagus. Jadi itu sih salah satu yang memotivasi juga masuk dunia pageant. Kalau kakak apa sih motivasinya dulu kak mau masuk dunia pageant? Aku motivasinya ikut dunia pageant karena aku tuh pengen jadi wanita yang bisa menginspirasi orang banyak. Karena aku pengen hidup itu berguna untuk orang lain. Ais, keren banget loh kakak ini. Tapi itulah teman-teman ya, kalau kita punya bakat sesuatu, pakai itu untuk menginspirasi ya kak. Kalau misalkan menginspirasi bisa dari mana-mana juga kan ya kak. Dari bakat, dari cara kita bersosialisasi itu juga bisa kali ya kak ya. Oke deh kak, aku lanjut lagi ya kak. Kalau kakak masuk dunia pageant ini, itu impian dari kecil atau baru-baru ini atau sejak nonton Miss Universe itu sejak kapan sih kak? Jadi aku itu sebenarnya interestnya itu baru ini, baru setahun belakangan ini. Yang pengen banget itu sebenarnya bukan karena aku nonton Miss Universe, karena bunda aku itu dulu muli, bundaku model, bunda aku Muli muli, Wahana. iya, bunda tuh muli 2022, dan aku tuh kayak ngeliat bunda kalau dia jalan gitu tuh kayak keren, jadi aku pengen juga deh. Nah kebetulan karena bunda bisa juga, aku tuh dipermudah gitu loh, kayak ada bunda jadi aku bisa tahu tips and tricksnya gimana nih aku harus ngomong ke orang lain, cara aku jalan dan cara aku membawa diri aku itu udah dikasih tips and tricksnya sama bunda sendiri sih. Oh jadi udah apa ya, punya kayak ya dari orang terdekat udah bisa tanya-tanya tiap hari kan ketemu. Iya. Pasti bisa langsung kayak tanya langsung gimana sih nih aku mau ikut gitu-gitu ya kayak by the way tadi kakak ngomongnya mulai 2022 baru kak. Oh iya 2002. Oh 2002. Muli 2002. Oke deh kak, aduh tapi enak sih kakak ya, udah cantik, terus multi talent, terus juga masuk dunia pageant, disupport keluarga, teman-teman sama guru support gak nih? Ya support banget. Pas aku mau berangkat ke nasional itu guru-guru di SMA Saverius dan ada beberapa guru SMP juga yang reply story yang support itu juga banyak. Wow, jadi guru-guru SMP Saverius 2 ini mensupport ya, mau dari akademik, non akademik itu pokoknya disupport lah ya untuk peserta didiknya. Pasti guru-guru pasti mau siswanya itu mendapat yang terbaik lah ya kak. Pastinya. Keren banget. Oke deh kak, kak pasti kan banyak nih ya dalam perjalanan kakak ini lika-liku nih kan, kayak aduh mulai dari ragu, mulai dari nggak percaya diri, itu apa aja sih kak lika-liku kakak dan cara mengatasinya gimana nih, boleh di share ke keluarga Safevan nih kak? Oke, jadi untuk ikut dunia pageant itu pasti banyak juga orang-orang yang mengkritik kita, maupun yang maupun yang kritiknya bagus, yang membangun ataupun yang sama sekali cuma mau ngejatuhin kita, itu banyak banget. Dan aku sempat sedih sih, kayak kok gitu ya orang sama aku, padahal aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aduh aku harusnya tuh nggak boleh sedih, aku harus tunjukin ke mereka kalau aku mampu berdiri di sini untuk dapetin second runner up Miss Remaja ini, aku mampu. Jadi kayak yang dari sedih aku harus bisa bangkit
Dan itu sih salah satu lika-liku yang paling besar ya menurut aku kalau di dunia pageant itu. Oke, kakak mulai misalkan ada orang yang misalkan mau menjatohi atau ini, itu sebelum kakak karantina atau sesudah mendapat gelar nih kak? Kalau orang nggak suka itu dari awal sebelum dapat gelar dan sesudah gelar itu juga pastinya nggak berubah sih. Mau orang nggak suka ya tetap nggak suka aja kayaknya. Jadi ya udah dibiarin aja, kayak mungkin mereka punya pendapat mereka masing-masing tentang diri kita ya. Kita juga nggak bisa kayak Memaksa menilai ya? menilai diri kita baik. Kita juga nggak tahu, mungkin menurut mereka kalau kita tuh nggak baik. Jadi ya udah, aku terima aja dan aku tunjukin kalau aku tuh nggak seperti yang mereka bilang. Oke deh, wah kakak ini juga kuat ya dari segi fisik, dari segi mentalnya juga, dari haters ya kak ya. Iya. Nah, kakak sempat gak sih kayak ngerasa misalkan nih kakak ikut dunia beauty pageant. Tadi kan kata kakak misalkan masuk dunia beauty pageant ini banyak yang mengkritik gitu, mau dari membangun ataupun yang mau menjatuhi. Kakak ada gak sih rasa kayak udahlah eh, apa namanya gak usah ikut gitulah dunia pageant lagi, atau kakak misalkan masih malah membangkitkan diri kakak atau makin lihat aja ya gue tunjukin nanti gitu. Oke, jadi waktu itu adalah beberapa yang bilang kayak, aduh kamu tuh nggak mungkin menang karena dari fisik juga kayak aku tuh kurang tinggi. Aku kurang tinggi kalau dibanding kayak peserta-peserta yang lain, aku kurang tinggi. Awal tuh aku kayak sedih gitu dan aku kayak bilang ke bunda sama ayah kayak udahlah, kayak mungkin nggak akan menang gitu. Dan taunya orang tua aku kayak selalu ngedukung aku, ayo bisa tunjukin ke mereka kalau misalnya kamu tuh bisa menang. Dan ya aku tahu nih kekurangan aku kurang tinggi, jadi gimana caranya aku bisa memenangkan hati juri walaupun aku nggak tinggi, dengan cara aku ngomong, cara jalan aku dikuatin di situ sih. Oke, jadi kakak ini mempersiapkannya dengan baik ya kak ya. Mulai persiapannya itu cukup panjang dan yang pastinya bikin kakak kayak wah gitu lah, menutupi kekurangan kakak dengan kelebihan yang kakak punya gitu ya. Nah kak, pasti kan masuk dunia beauty pageant ini banyak aktivitasnya nih kak. Kakak kan juga sekolah ya kak, kakak kelas berapa sih kak? Aku kelas 12. Kelas 12, wow, udah di ujung SMA Iya. nih. Gimana sih cara kakak mengatur waktunya nih antara sekolah dan juga aktivitas kakak di luar? Oke. Kalau aku sendiri aku lihat dulu nih jobnya. Dia mengambil jam sekolah aku atau enggak. Kalau misal mengambil jam sekolah aku lihat lagi itu jobnya penting atau enggak. Kalau misalnya aku masih bisa nggak datang, ya udah aku nggak datang. Terus kalau mengharuskan aku datang, biasanya aku izin sih. Tapi dengan aku izin itu juga, kalau tugas-tugas gitu aku selalu tanya teman aku kayak tadi ada tugas apa yang aku nggak ikut, gitu-gitu sih. Kalau ngatur waktu mungkin biasanya acara-acara modeling gitu kan kelar malam ya. Aku tidur dan besok paginya sekolah tuh pasti capek gitu kan. Cuman aku harus ini sih kayak kewajiban aku sekolah itu, kewajiban utama aku itu sekolah, jadi aku harus semangat sih buat belajarnya. Jadi kalau modeling itu sampingan aja gitu Iya. bagi aku. Kita juga harus ini ya kak ya, tetap mengutamakan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Oke deh kak. Selanjutnya kakak ini kan udah dapat nih ya second runner up Miss Remaja Indonesia 2022. Untuk kedepannya kakak masih ingin di dunia pageant atau misalkan banting setir ke yang lain nih kak? Nah, jadi aku sih pengennya lanjut ya. Lanjut. Untuk ke ajang mananya belum tahu. Doakan aja ya. Tapi aku pengen lanjut sih, tetap lanjut. Lanjut ya? Cuman sekarang aku lagi fokus sekolah dulu karena aku udah kelas 12. Oke deh kak. Oke, kalau gitu tadi kan kita udah bincang-bincang panjang nih ya kak, dari awal hingga akhir, hingga kita teman-teman juga pada tahu cerita kakak bisa mendapatkan gelar second runner up Miss Remaja Indonesia 2022 ini. Boleh dong kak dikasih pesan nih untuk teman-teman
mungkin agar mereka bisa mengembangkan bakat mereka atau misalkan tetap mengutamakan belajar atau apapun itu yang ingin kakak sampaikan untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Monik. Iya kak, sama-sama. Pesan-pesan aku buat semua keluarga Savepa, Iya. kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri dan kita harus tetap berbaik hati dan bisa menginspirasi orang banyak. Terima kasih. Terima kasih Kak Najela udah hadir dan terima kasih juga untuk teman-teman dan keluarga Savepa yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga melalui perbincangan kali ini yang super fun dapat menginspirasi teman-teman semua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.